Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah wa syukurillah. Wa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jemaah yang hadir, semoga senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberkahi hidupnya, anak keturunan menjadi anak keturunan yang saleh salehah. Amin Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan salawat salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Dan tentunya kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita semua insyaallah di akhirat kelak menjadi orang-orang yang layak dan pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin kuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sholat yang kita lakukan, sholat dari segi bahasa maknanya ad-du'a, artinya doa. Baru kemudian kalau kita lihat dari sisi istilah sesuai dengan pandangan para ulama fikih adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muhtamatun bil taslim. Salat itu merupakan gerakan, perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Yang mana kemudian kalau kita melihat dari awal gerakan salat sampai kita menutup dengan assalamualaikum, di dalam salat tersebut kita menemukan berbagai bentuk doa. Karena itu kemudian salat disebut ad-du'a lughatan secara bahasa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, semakin sering kita berdoa, maka insyaallah semakin kuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa beliau? Ini kan perkara penting yang harus kita pahami, kita ketahui, sehingga kalau berdoa ada poin-poin prioritas kita minta kepada Allah, tidak hanya sekedar melantur. Tahu melantur, Pak? Ya. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah, pertama memang kita tahu apa yang kita minta. Yang kedua, kemudian kita letakkan sesuatu perkara-perkara yang prioritas dalam doa. Ya. Nah, ini dalam hadis disebutkan bahwa ada beberapa poin yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Amr adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Beliau ini yang meriwayatkan hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'uwa, adalah beliau sangat sering. Yukthir itu artinya banyak, sangat sering dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi kuantitas doa, Nabi tidak pernah absen dalam salat-salat beliau, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini penting kita pahami, sesibuk apapun kita, atau mungkin ada perkara yang membuat kita tergesa-gesa ya dalam sholat umpamanya, tentunya kita jaga sholat kita. Kemudian setelah sholat jangan lupa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang sering beliau sallallahu alaihi wasallam hadirkan dalam doa-doa beliau yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, beliau tadi mengatakan Allahumma inni as'aluka as-sihhah. Ya Allah, aku minta kepadamu as-sihhah. Apa sehat? Jadi bahasa Arab yang sudah kita pahami maknanya. As'aluka as-sihhata. Kira-kira apa makna as-sihhah? Sehat. Ya, sesuai dengan redaksi Arabnya. As-sihhah artinya sehat.
Yang diminta oleh Nabi, poin pertama di dalam doa ini adalah sehat. Ya tentunya banyak redaksi-redaksi doa yang dibaca oleh Nabi dalam bentuk redaksi yang berbeda-beda. Diriwayatkan oleh sahabat ini beda redaksi doa Nabi. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berdoa dengan redaksi yang berbeda. Banyak bentuk doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ini, poin pertama yang diminta Nabi kepada Allah adalah sehat. Kita sering dengar sehat wal afiat. Itu saya kalau mendoakan siapapun lewat WA, ya, atau telepon, maka saya selalu mendoakan semoga semuanya atau keluarga atau bapak ibu dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, kenapa di dalam hadis ini nggak ada wal afiat? Yang diminta oleh Nabi adalah as-sehat. Nah, makna as-sehat di sini adalah include wal afiyah. Sama seperti kalimat iman dan Islam. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ataupun dalam redaksi hadis disebut kedua-duanya iman Islam, berarti kedua-duanya ini memiliki makna masing-masing. Harus diterjemahkan, harus dijelaskan makna Islam itu ini, makna iman itu ini. Tapi kalau kita temukan hanya satu saja, tidak digandengkan kata iman dengan Islam, berarti makna iman ini sudah masuk juga makna Islam. Sama seperti as-sehat yang diminta oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka as-sehat. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan. Ini poin pertama nih. Seandainya nanti tidak hafal redaksi ayat hadis ini, redaksinya, maka hafalkan, ingat poin-poin pentingnya aja yang diminta oleh Nabi. Nanti berdoa dengan bahasa kita sendiri kalau tidak hafal teks hadisnya, teks doanya. Jadi yang pertama diminta apa Pak? Sehat. Ya udah minta sama ya Allah, minta kepada kesehatan ya Allah. Udah. Ya. As-sehat di sini maknanya sehat wal afiyah. Sehat dan afiyah itu para ulama menjelaskan beda maknanya. Sebagaimana iman Islam memiliki makna yang berbeda. Sehat itu cenderung maknanya adalah sehat secara jasadi, fisik. Tangan masih bisa bergerak, nah ini sehat nih, ya kan? Mata masih bisa melihat. Ada yang kemudian dikurangi kesehatan matanya. Ini kalau saya copot mata, saya nggak tahu di mana kebalikannya. Nggak kelihatan, burung semua, ya kan? Dikurangi kesehatannya. Kalau pakai gini baru kelihatan nampak, gitu. Ya. Kalau saya tercopot, saya nggak tahu mana yang ngantuk, mana yang enggak. Ya kan, nggak kelihatan. Kecuali kalau pakai ketahuan mana yang ngantuk, mana yang enggak. Gitu. Jadi mana sehat itu selalu dikaitkan dengan apa? Sehat jasadi. Ya, kaki masih bisa bergerak, berjalan, melangkah ke masjid. Nah, ini adalah sehat. Kenapa diminta oleh Nabi sehat? Orang yang beribadah dengan secara maksimal dalam gerakan, dalam hayat, dalam gerakan ibadah sholat itu lebih besar, lebih sempurna pahalanya dibandingkan yang tidak sehat. Yang sholat berdiri dengan sholat yang duduk sama nggak pahalanya? Para ulama mengatakan beda. Ya. Yang duduk dengan yang tidur, yang berbaring, bukan tidur, yang berbaring, beda. Artinya bahwa ketika Nabi mengatakan salli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri, berarti perintah pertamanya adalah kita dengan qa'iman, berdiri. Ya, saking capeknya, ya kita lelah, akhirnya salat duduk. Maka keutamaan salat berdiri dan duduknya. Makanya dibilang Nabi sehat. Hanya saja disebut oleh para ulama, jadi as-sehat di sini juga maknanya
afiah, minta sehat jasadi dan sehat rohani, sehat fisik dan sehat apa? Rohani kita. Ya. Rohani di sini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan rohani dalam dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk orang yang sehat rohaninya? Di antara ciri-ciri rohani yang sehat itu adalah apabila dipanggil, diseru, diajak untuk melakukan kebaikan, biasanya responnya cepat. Ya, al-istijabah al-fawriyah kata ulama, memiliki responsif yang cepat. Itu tanda-tanda orang yang memiliki rohani yang sehat. Allahu akbar, Allahu akbar, panggilan salat. Itu kalau rohani yang sehat, segera sesibuk apapun ya aktivitas yang dilakukan, kalau sudah ada panggilan Allah yang lebih cepat direspon oleh hati yang bersih. Yang satu ciri-cirinya ya. Semakin sehat, semakin cepat responnya. Ya, kalau sudah mulai redup cahayanya itu, sudah mulai lemah, maka semakin lemah responnya. Ya, tetap mungkin dia melakukan karena belum mati rohaninya belum mati. Ya, mungkin hanya dihinggapi oleh penyakit rohani sehingga mungkin responnya agak kurang cepat. Nah, jadinya sekalian Allah muliakan, yang diminta oleh Nabi dalam doa ini yang pertama adalah as-sihhatu, sehat walafiat. Makanya kemudian kita berdoa semuanya insyaallah sehat walafiat, amin. Tadi semuanya berangkat haji umrah, amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Jadi kalau berangkat haji umrah dalam keadaan sehat kan alhamdulillah. Ada jamaah saya berangkat suami istri, istrinya kurang sehat. Suaminya bilang nanti ya di sana jangan lelet-lelet. Ya, kalau ada sakit-sakit udah tahan aja. Namanya juga ibadah. Istrinya merasa tersinggung dengan ucapan suami. Sampai di sana yang lebih sehat istrinya, suaminya kabur asal muatnya. Ya, akhirnya yang tadinya dia yang harus memamah istrinya, menolong membantu istrinya untuk manasik hajinya di sana, dia yang dipapah. Ya kan? Coba tuh kalau sehat tuh, Allah semangat tuh. Ketika lagi sering, Rabbi fir warham wa'fu wa ta'arram wa tajawaz, senang tuh. Ada kekuatan rohani, senang. Tapi kalau lagi sakit, Allah udah lagi sakit, asam uratnya kambuh, terseok-seok. Kira-kira lebih menikmati yang sehat atau yang sakit lagi ibadah? Sehat, minta tuh. Sehat wal'afiyah insyaallah. Ini yang pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat ya lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ya, di antaranya adalah kuat secara jasadi, ya, kuat secara jasadi dan rohani. Kalau bicara fisik, subhanallah, Nabi itu meninggal usia berapa tahun, Pak? 63 tahun. 63 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam usia 60-an masih sehat. Ya kan? Memimpin perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi panglima. Kalau beliau sakitnya enggak sakit berat, demam, pilek, itulah salah satu kemuliaan dan keistimewaan Nabi dan sehat jasadi beliau. Ya. Bahkan para sahabat melihat ketika haji Nabi yang terakhir itu di haji wadahnya, wow,
ibadahnya seperti anak muda dalam kesehatan. Ya, ini yang dicintai oleh Allah, seorang mukmin yang kuat, ya, kuat secara jasadi dan rohani, jasadnya kuat, imannya kuat. Ini yang pertama yang diminta oleh Nabi. Yang kedua, wal iffata, iffah. Iffah artinya adalah menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Artinya iffah. Kalau ada orang yang namanya Bapak Afif, nah itu artinya orang yang menjaga kehormatan. Perempuan kalau bernama Afifah artinya seorang muslimah, seorang perempuan yang menjaga kehormatan. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kami, kata Allah, telah memuliakan anak cucu Adam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah di atas makhluk yang Allah ciptakan. Nah, karena Allah sudah memuliakan, maka kewajiban kita adalah menjaga kemuliaan itu. Karena kata para ulama, kemuliaan ini adalah amanah, seperti jabatan yang diemban oleh seseorang, diberikan ya amanah. Nah, kemuliaan yang Allah berikan itu merupakan amanah. Di dunia kita jaga, jangan sampai kemudian di dunia kita dianggap mulia, terhormat, terpandang, tapi di akhirat tsumma radadnahu asfala safilin. Di dalam surat apa, Pak? At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang mulia itu, kata Allah, kemudian kami lemparkan, kami campakkan ke tempat yang paling bawah, yang paling hina, yang tadinya mulia. Walaqad karramna, ya, di dalam surat Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadna. Setelah itu kami campakkan mereka ke jurang, ke lembah kehinaan yang sehina-hinanya. Asfal itu artinya bawah. Safilin betul-betul berada di tempat yang paling rendah. Asfal, makanya nggak tahu tuh asfal itu bahasa Arab kan? Asfal kan di bawah ya, tempat yang paling rendah. Nah, kemuliaan yang Allah berikan hendaknya selalu dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan keimanan. Para ulama kemudian menjelaskan ketika mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa perkara yang menyebabkan manusia terjatuh ke lembah kehinaan. Disebabkan pertama karena lisan. Apa, Pak? Karena lisan, karena ucapan. Baik nanti kemudian dipandang hina, dipandang rendah di dunia, dan kemudian ucapan tersebut mencampakkan seseorang ke asfala safilin tadi, disebabkan karena ucapan. Makanya kemudian banyak kita temukan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk senantiasa memanage, ya, mengatur, menjaga setiap apa yang keluar dari lisan kita. Subhanallah. Orang mukmin harus pandai betul untuk menjaga ucapan, menjaga lisan. Karena tentunya konsekuensinya sampai di akhirat, Pak. Orang kafir dengan sepatah kata dia bisa masuk Islam, berubah keyakinannya, dan membaca satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam itu dengan ucapan. Begitu juga manusia, ya, orang beriman dengan sepatah kata yang dia ucapkan bisa menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala.
Dari ucapan itu kemudian bisa saja menyesal seumur hidup. Ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yamman li ay yahfaza ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang mampu menjamin untukku, kata Nabi, apa yang ada di antara kedua jenggotnya. Yang dimaksud adalah lisan. Dan apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluan. Maka kata Nabi, adman lahul jannah, aku yang akan menjamin dia kelak masuk ke dalam surga. Lisan. Banyak orang yang berantem, Pak, ya, gara-gara lisan, betul nggak? Ya, adik, kakak, saudara, suami, istri berantakan, hancur, gara-gara apa? Lisan, ucapan. Sekali seorang laki-laki mengatakan talak, cerai kepada istrinya, jatuh gak cerainya? Pak, jatuh. Tapi kalau perempuan 1000 kali, 9 kali, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, jatuh gak cerainya? Ya. Tapi kalau laki-laki jatuh. Ya. Kenapa, Pak? Bu, kenapa hukum talak itu tidak diberikan kepada perempuan, diberikan kepada laki-laki? Karena memang laki-laki yang lebih pandai mengendalikan lisan. Kalau ada laki-laki yang kalah sama istrinya dalam mengendalikan lisan, berarti ini bukan laki-laki sejati, laki-laki kawin. Nggak tahu dia kawin yang mana ini. Ahli sejati semua ini, insya Allah. Kata bininya di belakang, apa? Ya. Jadi memang, jadi baru-baru ini ada yang datang, Ustaz, gimana hukumnya? Hukum apa? Jadi saya itu mengucapkan talak lewat ini voice note, bukan WA, voice note 3 kali, ya, mengatakan cerai. Gimana hukumnya? Ini asal laki-laki. Habis sholat zuhur kita belum wirid, langsung bodoh. Ada apa? Ini ada yang penting saya bicarakan. Ya tak dulu, tak doa dulu. Habis itu baru dia curhat. Ya, sambil paniknya tuh, nyesel. Oh, bininya udah kalau ditalak 3 gimana? Gak bisa balik lagi. Ya. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Ya, sepatah kata mengatakan talak, cerai, jatuh nggak? Jatuh. Kalau itu yang sudah 3 kali, mau nangis darah, bisa balik lagi kan? Pak, kalau ada orang cerai 3 kali, habis itu nyesel ya, pengen balik lagi, bisa balik kan? Nggak bisa. Mau nangis darah, lebih dari itu ada lagi? Nangis apa? Hah? Kan selama ini istilahnya nangis darah gitu. Nangis susu ada nggak? Nggak bisa, kecuali nanti bininya nikah sama orang lain. Itu pun nikah bukan nikah rekayasa. Bininya nikah sama orang lain, dia nungguin gitu, mudah-mudahan suaminya tuh bini itu meninggal gitu. Dan terus aja didoain tuh, gara-gara ente dulu bisa nggak dijaga, nyesel kan? Ya kalau lakinya mati, kalau dia mati duluan, ya. Kalau istrinya dia menikah dengan orang lain, ya, kemudian dicerai sama suaminya dan tidak dirujuk selesai masa iddahnya, dia boleh nikah lagi sama mantan istrinya. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Nah, ini poinnya diucapkan dalam sekali Allah muliakan. Bagaimana kemudian kita pandai berusaha untuk menjaga lisan.
iffah, kehormatan yang Allah perintahkan kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai gara-gara ucapan kemudian kita direndahkan oleh Allah martabat dan derajat kemuliaan kita yang tadi direndahkan oleh Allah gara-gara ucapan. Makanya kemudian dalam Al-Quran para khatib Jumat itu ketika bicara tentang wasiat takwa, ada ayat yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah kalimat-kalimat yang sadida, ucapan-ucapan yang benar, yang mengandung nilai kebaikan. Yuslih lakum a'malakum, kalau kalian pandai menjaga ucapan kalian, lisan kalian, apa kata Al-Quran? Yuslih lakum a'malakum, Allah nanti yang akan menuntun kalian. Setiap perbuatan itu akan menghadirkan maslahat. Ya, sumbernya mana? Di lisan. Kalau engkau selalu bicara yang baik, mengontrol, menjaga apa yang keluar dari lisan, kata Allah, Dia Allah yang akan memperbaiki seluruh amal-amal kita. Perbuatan-perbuatan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan kata Allah, Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Menjaga lisan. Ya. Wa qulu qawlan sadida. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa qulu lin-nasi husna. Kalau engkau bicara, bicaralah dengan manusia ucapan-ucapan yang baik. Para ulama sudah menjelaskan maknanya ini adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan dimanapun kita berada, kepada siapapun. Dan ini tugas pertama dulu para nabi, yang kemudian dilanjutkan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama lisan, ucapan. Yang kedua, hendaknya kita selalu menjaga pandangan. Ya. Di dalam Al-Quran pun ada banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga pandangan. Ya. Kullil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan bagi orang-orang beriman agar mereka selalu menundukkan pandangan mereka. Jangan lepas pandangan sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Dan melepas pandangan ini selalu saya sampaikan jamaah, bukan hanya pada perkara-perkara yang menimbulkan syahwat. Ya, konotasinya selama ini menundukkan pandangan itu pada objek yang menimbulkan syahwat, seperti laki-laki memandang perempuan. Ya, itu betul, memang kita harus jaga. Tapi dalam perkara-perkara yang membuat kita tidak syukur, ada orang yang melepas pandangannya, kemudian akibatnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Gara-gara apa? Pandangan. Contohnya bagaimana maksudnya? Kita memiliki sesuatu, kemudian kita lihat punya orang lain. Nah, kita memandang melihat punya orang lain itu terus membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka ketika Allah memerintahkan yaghuddu, itu maknanya adalah kau berusaha yaghuddu, engkau tidak memandang sesuatu yang menghilangkan nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita punya kendaraan, kemudian ada orang lain yang diberikan oleh Allah kendaraan yang lain yang mungkin lebih mahal, lebih bagus. Kita lihat, boleh kita lihat, ya boleh, kita punya mata. Tapi kenapa kemudian dilarang? Kita fudzul nazar, memandangnya dengan menghilangkan rasa syukur, itu tidak boleh.
Ya Allah, saya punyanya cuma butuh begitu. Ya, akhirnya tidak syukur. Dia tidak lagi memandang nikmat yang melekat pada dirinya. Dia menundukkan pandangan terhadap nikmat yang ada pada dirinya. Dia fudulun nazar, dia melihat nikmat orang lain. Jadi kalau kemudian kita hanya memandang melihat nikmat yang melekat pada orang lain, kita akan menutup mata terhadap nikmat yang ada pada diri kita. Betul tidak? Sudah syukuri. Ya, syukuri. Makanya ada pesan ulama di sebuah otoritas dalam pikiran saya. Seorang suami hendaknya selalu menundukkan pandangan terhadap perempuan lain. Kenapa? Kata ulama, agar kau selalu bersyukur atas titipan nikmat Allah istrimu. Ini kalau mohon maaf, ini pesan para ulama. Seorang laki-laki, kenapa kemudian dia tidak romantis lagi dengan istrinya? Ya, sebagaimana dulu dia mengatakan ayam itulah dan udah. Ya, dia belai istrinya, ucapan-ucapan manis. Kenapa? Karena dia merasa kenapa? Istrinya sudah apa? Tidak begitu indah dalam pandangan dia. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini berarti yang kencang istighfarnya nih rada-rada. Kenapa sudah tidak terlihat indah lagi? Karena kita melihat yang lain. Akhirnya dibandingkan. Makanya kalau dia indah-indah udah merem aja. Kenapa? Khawatir nanti membandingkan dengan istri. Ada tuh di media sosial lucu juga tuh. Dia sanjung istrinya di depan temannya. Istri saya ini adalah paling cantik, yang paling istimewa. Kapan? Kalau dia tidak bersama temannya. Tapi kalau dia bersama temannya, dia jelek. Bukan begitu. Ini kalau lihat penjelasan para ulama ketika Allah perintahkan kulil mu'minina yaghudduna min absarihim agar pandai bersyukur. Di antaranya bersyukur terhadap pasangan. Makanya bapak-bapak ini ya kita maksudnya juga ya bagaimana kemudian bagaimana kita ketika bermuamalah dengan pasangan bersama istri kita, ya dia tetap indah sebagaimana dia indah pertama kali kita ketemu dulu. Itu Pak ya? Iya, nggak terpasang lagi dia. Iya. Makanya kemudian Allah perintahkan kita untuk menjaga pandangan agar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita banding-bandingkan nanti hilang syukur kita. Begitu juga ya perempuan, karena jamaah perempuannya dikit di sini, orang bapaknya banyak. Ya, menjaga pandangan. Ini yang kedua yang dimiliki oleh Nabi al-Afifah. Yang ketiga wal amanah. Allahumma inni as'aluka as-sihhata. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan. Yang kedua wal afifah. Ya Allah, jaga kemuliaan kami, kehormatan kami ya Allah, baik di dunia sampai di akhirat. Mulia di dunia, Engkau muliakan kami di akhirat ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai makhluk yang Engkau muliakan, maka semoga mulia sampai di negeri akhirat, masuk ke dalam surga, bukan asfal safilin. Kemudian yang ketiga wal amanah. Nabi berdoa kepada Allah agar teguh memegang amanah. Ya, amanah. Kalau bicara amanah, papanya berdoa amanah. Kalau suami, amanahnya menjadi seorang kepala rumah tangga, ada istri dan anak-anaknya, itu amanah yang Allah berikan, yang harus dijaga, dibimbing, diajarkan terkait agama, menjaga akidah keluarga,
menjaga akidah anak-anak kita itu amanah. Ya. Kalau amanah diabaikan, berat tanggung jawab dari akhirat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Di dalam surat Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga amanah berupa keluarga, bagaimana agama mereka, terutama ibadah sholat anak-anak. Bagaimana sholatnya? Sholat zuhurnya di mana? Kalau dia pulang sekolah sudah kita tanya, sudah sholat atau tidak? Kalau ibu-ibu yang ditanya terlebih dahulu apa bu? Udah makan atau belum? Ya kan? Makannya di mana? Di sekolah makan dia? Ya. Makan apa? Itu ditanya. Bagus tidak? Bagus. Ya. Tapi jangan lupa tanya udah sholat apa belum? Sholatnya di mana? Tadi habis dari mana? Lakukan apa saja? Kalau dia bilang, gimana sih ibu ini? Bapak ini bawel amat, sabar. Mungkin cari cara yang lain. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir, sabar, bimbing keluarga untuk taat kepada Allah. Itu amanah. Ini kita bicara ruang lingkup yang kecil dulu, amanah keluarga. Sabar, membimbing keluarga. Ya Allah, para ayah, para bunda, para ibu, bagaimana kemudian membimbing anak-anak bersabar. Ya Allah, bimbing hati anak-anak kami. Mungkin ketika dinasihati sempat membantah, membentak, ya sudah mulai berani menatap dengan tatapan nanar yang tadinya tidak seperti itu, sudah berani mengeraskan suara di hadapan orang tua. Sudah mulai menampakkan wajah kesialan. Tahu bu wajah kesialan Pak? Wajah kesialan seorang anak itu adalah wajah yang tidak baik di hadapan orang tua. Jadi kalau kita masih memiliki orang tua, nampakkan wajah bukan wajah kesialan. Wajah kesialan itu kalau kita muram, ya, menampakkan tidak suka terhadap orang tua, itu kan terlihat, betul nggak? Bapak-bapak merasakan ya? Kalau lagi anak lagi sebel gitu ya, lagi sebel, lagi marah, lagi kecewa, nampak kan dari wajahnya? Hah? Nampak, ya kan? Dulu kita juga begitu, orang tua. Orang tua kita bulunya 50 gitu, 100 suara tinggi. Wastabir 'alaiha sabar. Ya, bimbing agama anak-anak kita, bagaimana ibadahnya. Nahnu narzuquk, di dalam ayat surat Thaha ini Allah mengatakan nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan kalian rezeki. Itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian para ulama menjelaskan apa maknanya nasihat ini. Jangan sampai kalian mencari rezeki karena sibuk mencari rezeki, lupa tanggung jawab terhadap amanah keluarga. Nahnu narzuquk, kami yang akan mencukupkan kalian. Ya, silakan berikhtiar, cari rezeki, cari nafkah yang halal, yang berkah untuk keluarga. Tapi ingat, awal ayatnya wa'mur ahlaka, jaga ibadah anak-anakmu, ibadah keluargamu. Jadi jangan sampai kesibukan kita semua ini mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga, lupa tanggung jawab yang paling utama. Tanggung jawab yang paling utama itu adalah membimbing agama anak-anak kita, keluarga kita. Ya, jangan lupa. Ya. Sesibuk-sibuknya kita, berangkat pagi, pulang malam, pulang pagi lagi.
pagi pulang pagi. Habis pulang pagi, anak kita berangkat sekolah, kita tidur. Gak ketemu. Jangan sampai kesibukan ini melupakan tanggung jawab utama. Keluarga itu amanah. Ini nasihat Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini secara teks, nanti ada terjemahnya. Tapi kan kita nggak paham di balik itu apa pesan-pesannya. Kalau baca aja ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu. Keluarga itu anak, istri, keluarga, untuk melaksanakan ibadah. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Paham tidak berarti harus sabar gitu. Nahnu narzuq, kami akan memberikan rezeki. Apa kaitannya itu? Apa kaitan rezeki dengan sholat? Kalau secara teks ayatnya paham kita, kami akan memberikan rezeki. Oh iya, langsung kita kembalikan. Allah yang ngasih rezeki, iya betul. Tapi apa kaitannya? Para ulama yang benar menjelaskan, jangan sampai kesibukan seorang ayah, kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk keluarga, melupakan tanggung jawabnya membimbing agama anak-anaknya dan keluarganya. Dan poin penting yang diingatkan di sini adalah perintah sholat, ya. Karena sholat ini yang menjadi benteng perisai, ya. Benteng perisai penjaga, ya. Jadi satunya yang abaikan, Pak, tolong ini kita ingat, perintahkan anak-anak kita untuk menjaga ibadah sholatnya. Baru poin-poin yang lain nanti. Sholatnya harus dijaga dulu. Nah, kalau ayahnya sudah diperintahkan untuk memerintahkan menjaga ibadah sholat anaknya, berarti yang lebih utama ini ayah nggak perlu diingatkan oleh Allah. Karena pesannya adalah seorang ayah berarti pasti sudah lebih utama menjaga ibadah itu, sehingga menjadi teladan. Anaknya bangun sholat subuh, bangunnya jam berapa? Bangunnya jam, masih ada waktu sholat. Bangunnya dia bangun jam 5:50 bangun. Dia tanya, ayah mana? Kata ibunya, tuh ayah mau ke masjid. Itu didikan tuh. Itu teladan contoh masjid. Kata tadi udah bangunin, dek, kakak sholat yuk. Dibangun lagi, ya udah, kita udah berusaha. Besok begitu lagi, kita berangkat. Ini tarbiyah, ya, tarbiyah, didikan, teladan, contoh, ya kan? Tapi kalau ayahnya juga bangun sholat subuhnya jam 6, sholat subuh jam 6, pas dia sholat, anaknya bilang apa? Bapak, kok udah sholat duha aja? Juga sholat duha. Nggak tahu duha kecepatan atau subuh kesiangan. Bagaimana kemudian anak-anak kita akan terbebas dari keburukan kalau ibadah sholat dia abaikan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sebagai benteng perisai agar orang tidak terjatuh pada perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Keburukan, maksiat karena dorongan hawa nafsu. Perhatikan, apalagi pergaulan, ya, zaman sekarang yang dulu kita temukan di zaman kita waktu masih seumur mereka anak-anak kita. Dulu kita mah di kampung main apa? Main bola, kejar-kejaran, ya kan, berantem atau begitu. Ya. Kalau sekarang anak-anak kita yang keluar rumah, tapi segala sesuatu bisa diakses dalam rumah, betul kan? Ya, kita nggak tahu apa yang mereka lihat, apa mereka baca, apa mereka tonton. Apalagi kemudian kalau udah pulang sekolah, pintu rumah dikunci, ya, ayahnya nggak bisa masuk, ketok dulu, diam aja, ya, pas dibuka dikunci, dan pura-pura diam. Dikirain tidur. Apa yang dia tonton, apa yang dia lihat? Penting nih ibadah yang satu ditekankan oleh anak kita. Perintah apa, Pak? Sholat. Kalau sholat ini baik, insya Allah terjaga. Itu usahakan maksimal terkait sholat. Baru nanti prioritaskan yang lain-lainnya.
sholat yang dijaga. Sholat subuhnya udah bangun belum? Paksain kok. Ibunya bilang kasihan Pak, semalam pulang larut malam pelan. Kasihan kalau dibangunin. Kita kasihan terhadap dia bangun sholat atau kasihan terjerumus dosa? Ya. Nah, ini penting ya untuk kita ingatkan. Karena keluarga merupakan amanah. Di ruang lingkup kita bicara amanah. Beda nanti banyak lagi bentuk amanah, amanah jabatan, ya kan? Tapi kalau amanah jabatannya semua orang pengen, Pak, betul nggak? Sekarang nih, bentar lagi kan pemilihan. Kalau 3 pasang calon ini kita tawarkan, ya siapa yang jadi presiden? Oh, semua orang mau kan? Padahal amanahnya berat atau tidak? Berat. Berat atau tidak, Pak? Berat atau tidak? Bapak ditawarin mau nggak? Bohong. Ya kan? Kenapa bilang enggak? Enggak ada jalan. Ya. Enggak, ya enggak nolak. Belum pantas gitu. Ya. Itu amanah. Amanah, ya. Maka kita doakan siapapun yang mengemban amanah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah-amanah. Amin. Ini amin maksudnya apa? Cukup maksudnya? Maksudnya amin itu Ustaz, waktunya cukup. Saya tahu maknanya. Ya. Udah suruh belum? Belum. Hah? Doa. Oh, doa amin. Oh, itu. Iya, lihat. Amin, qabul. Amin, qabul. Ya. Mau amin mau qabul ya silakan, itu pilihan masing-masing. Yang penting tetap ngaji, yang penting tetap salat berjamaah. Jangan sampai gara-gara beda pilihan akhirnya pas satu saf mundur. Gak mau berdampingan sama dia. Kenapa? Beda pilihan, gak boleh. Gak usah bawa ke masjid. Ya, pilihan silakan. Mau 03, mau 02 atau 01, ya terserah. Yang mana aja ya. Yang penting tetap bersaudara, bersahabat. Dan itu berat ya. Berat amanah buat mereka. Kita juga merupakan amanah. Ya. Kita mau memberikan amanah itu kepada siapa? Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati. Kita akan memberikan amanah itu kepada siapa? Karena memberikan amanah tersebut tidak hanya di dunia, tapi ini berkonsekuensi akhirat. Juga pikir Pak, kalau nanti dibalik apa namanya TPS, apa nyoba itu nggak ada konsekuensi akhiratnya pasti. Ya, oh iya, jikanya sudah ngasih kita apa nih, coblos. Kalau dia nggak amanah, gimana? Ya, jadi berikan mereka yang insya Allah bisa mengemban amanah, insya Allah. Baik, saya coba ringkas. Pertama diminta Nabi apa? Sehat. Kedua, jaga kemuliaan. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, husnul khuluq, agar Allah membimbing akhlak kita. Kemudian yang kelima, ridha dengan ketetapan Allah. Ya, ada 5 poin yang diminta oleh Nabi. Ini yang 3 poin yang saya jelaskan maknanya. Yang keempat adalah wa husnul khuluq. Ya Allah berikan kami akhlak yang baik. Orang yang dibimbing hatinya oleh Allah, maka ini yang kemudian memancarkan nilai-nilai akhlak yang mulia, kemuliaan. Kemudian yang terakhir yang diminta oleh Nabi adalah hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang rela terhadap ketetapan Allah yang kita sebut dengan takdir. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini pasti mengandung kebaikan. Hanya saja mungkin kita yang memandang kurang baik, kita memandang buruk apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi dalam pandangan Allah, apapun yang sudah diputuskan, yang ditetapkan, ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, itulah yang
terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui masalahnya, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi 5 poin yang diminta oleh Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut, para ulama ya ada sebagian yang mendhaifkan hadis ini, tapi tidak ada kaitannya dengan hukum. Bukan masalah halal dan haram. Ini masalah doa. Jadi boleh. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka baca doa ini. Kalau kita tidak hafal secara teks hadisnya, ya poin-poinnya diingat. Ya Allah, berikan kami sehat. Ya Allah, berikan sehat walafiat. Ya. Niatkan untuk mengamalkan doanya Nabi SAW. Ya Allah, berikan kami untuk senantiasa menjaga kemuliaan ya Allah di dunia, mulia di akhirat, kelak masuk surga. Kemudian kita kepada Allah, ya Allah berikan kami kekuatan untuk menjaga amanah kami, amanah keluarga, anak-anak, istri, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegang amanah. Dan Kau berikan kami budi pekerti yang baik, anak-anak kami Kau titipkan akhlak yang baik, Kau bimbing mereka. Itu doanya. Kemudian Allah lapangkan hati ini dalam setiap keputusan-Mu, takdir-Mu. Ada yang kami pandang buruk, ya Allah, maka ikhlaskan kami untuk menerima takdir itu. Jadi 5 poin ini kita dalam doa-doa kita. Setiap selesai sholat, walaupun tidak hafal lagi-lagi, tidak hafal teksnya, baca dengan bahasa kita sendiri, sehingga kita paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah diajarkan doa ini oleh Nabi, melainkan ada kebaikannya. Sekarang sekalian kita punya doa ini kita karang sendiri, atau kita minta dari berapa lama kita minta, berjam-jam kita doa, tapi tidak ada sumbernya dari doa Nabi, tidak ada sumbernya dari Quran, maka kekuatannya tidak seperti kekuatan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan silakan ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini doa yang dilakukan oleh Rasul dari lima masalah ini. Ya. Itu di dalam sholat apa di luar sholat? Ya. Setelah selesai sholat. Di dalam sholat atau setelah selesai sholat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru du'a." Berarti Amr bin As ini beliau mendengar sesuatu yang diriwayatkan kepada beliau. Dia tidak mengatakan sami'tu, saya mendengar. Berarti dia beliau mendapatkan dari yang lain. Nah, ketika didengar berarti di luar sholat. Ya, kalau di dalam sholat Nabi SAW ajarkan teksnya. Kalau di dalam sholat, adapun di luar sholat didengar karena Nabi baca, terdengar bacaannya. Adapun dalam sholat beliau biasanya bentuk redaksinya adalah beliau mengajarkan. Contohnya mana? Contohnya doa yang diajarkan kepada Mu'adz. Kepada Mu'adz, ya Mu'adz, Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an tada'ullaha ta'ala. Jadi Nabi langsung ajarkan, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan doa ini setiap selesai sholat. Para ulama kemudian maknanya selesai sholat itu apa? Ternyata pandangan yang pertama mengatakan di dalam sholat, sebelum salam, setelah tasyahud, ya, kemudian sebelum salam, maka diajarkan doa oleh Nabi kepada Mu'adz, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mayoritas ulama mengatakan doa ini dibaca di dalam salat. Walaupun sebagian ada yang mengatakan di luar salat setelah salat. Setelah salat dilakukan jangan lupa baca doa itu. Nah, bentuknya diajarkan oleh Nabi. Ya, bukan didengar. Nah, kalau sami itu didengar itu biasanya adalah di luar salat. Nah,
hadis ini bukan dibaca di dalam sholat, ya, bukan dibaca di dalam sholat, karena tidak kita temukan hadis ini diperintahkan oleh Nabi SAW dibaca di dalam sholat, ya. Jadi begitu, baca doa ini setelah sholat, atau saat kita di rumah sedang beraktivitas, kemudian kita jeda waktu, nggak apa-apa kita minta, karena doa itu kapan saja, di mana saja, tidak diikat dengan waktu dan tempat, kecuali tempat-tempat yang memang yukrah atau yumnah, dimakruhkan atau dilarang seseorang untuk berdoa, seperti fil khala, di kamar mandi, atau di tempat-tempat yang kotor, maka dilarang untuk berdoa karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak lagi di rumah selesai baca sesuatu, baca buku, itu tiba-tiba terlintas, oh ya, ada doa yang diajarkan, ya. Doa minta sama itu boleh, ya, tidak harus setelah sholat, karena doa diberikan waktu mutlak dan tempat mutlak, artinya tidak terikat dengan tempat tertentu dan waktu tertentu, kapan saja, di mana saja, kecuali tempat-tempat yang dilarang, gitu ya. Jadi umum di doanya, kapan saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, kalau kita melihat kehidupan sekarang ini kan banyak manusia yang mati-matian mencari dunia Pak Ustaz, sehingga lupa dengan akhirat. Yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, ketika Allah menciptakan dunia, apakah memang sengaja supaya manusia cinta kepada dunia Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apapun yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Termasuk dunia tidak diciptakan oleh Allah dengan kesia-siaan, tidak. Tapi lihat ayat berikutnya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, jaga kami ya Allah dari siksa api neraka. Lalu kaitannya dengan dunia yang merupakan ciptaan Allah dengan neraka apa? Hati-hati, jangan sampai dunia menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian faqina, ya Allah lindungi kami. Bukan berarti enggak boleh dengan dunia. Bukan tidak boleh mencari dunia, silakan. Wa bataghi fima ata Allah, ya, darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah urusan-urusan akhiratmu dengan penuh semangat, karena itu yang akan kita bawa. Tapi jangan lupa juga ada bagianmu di akhir, di dunia. Ini kata Allah, silakan cari duniamu, karena memang kita punya bagian. Tapi ingat, jangan sampai dunia menghantarkan, menjerumuskan seseorang melupakan akhirat. Nabi SAW pernah beliau memberikan tamthil, ya, tamthil dunia dan akhirat. Beliau mencelupkan tangan beliau di samudera, ya, beliau mencelupkan itu, kemudian lihat apa yang menetes. Coba diangkat tanganmu, kemudian diangkat tangannya Nabi SAW dan tafsir itu. Kemudian ada yang menetes, tetesan itu adalah dunia. Coba celupkan jari jemarimu di samudera yang luas, kemudian angkat. Nah, yang menetes itu adalah tetesan dunia. Hanya satu tetes, itulah perumpamaan dunia ini dengan segala isi-isinya. Yang tersisa samudera yang luas itu adalah tamthil akhirat. Jangan sampai sibuk mengejar yang satu tetes, dan itu pun dibagi dengan seluruh makhluk. Kita kebagian seberapa dari tetesan itu? Sedikit. Jangan sampai mengejar yang sedikit meninggalkan samudera yang luas.
Samudra yang luas itu tamtil akhirat. Bukan nggak boleh kita mengejar dunia, ya nggak boleh tadi. Pertanyaannya itulah yang tidak boleh. Ya, ada orang yang mati-matian ya, mengejar dunia, tapi lupa kehidupan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bukan orang yang miskin, mohon maaf, juga bukan orang kaya. Yo, kok bisa begitu? Nabi tidak miskin, bisa menghidupi berapa ahlu sufa. Tahu ahlu sufa? Ahlu sufa itu adalah sahabat-sahabat yang tinggal di masjid. Siapa yang memberikan nafkah, jaminan buat mereka itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi Nabi itu yang paling besar memberikan kepada mereka. Nabi dapatnya dari rampasan perang, dari fai, hadiah. Itu bukan dikumpulkan di rumah, tapi dia berikan para sahabat yang ahlu sufa. Berapa orang yang ditanggung oleh Nabi? Ya, puluhan orang sahabat yang tinggal di masjid. Sekarang ini kita tanya, ya, siapa teman sahabat kita yang paling kaya? Tanya berapa anak yatim yang kau tanggung? Ya, cuma satu. Itu bukan ada satu. Padahal kaya raya. Dia cuma tanggung satu anak yatim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan orang ditanggung. Nah, orang yang bisa tanggung puluhan orang kaya atau orang miskin? Kaya. Berarti Nabi kan kaya. Tapi coba lihat rumahnya. Allah. Nabi kita ini malu kita kalau bicara tentang Nabi. Nabi rumahnya ada nggak alat pendingin ruangan di rumah Nabi? Nggak ada. Memang juga sama itu nggak ada. Ya. Ada dipan yang dari kayu jati, kayu mahal, hadiah dari Persia, dari Romawi, nggak ada. Bahkan ada banyak kiriman hadiah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pilih ikan dari pelepah korma. Itu pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Nabi memilih itu? Karena Nabi tahu hakikat dunia. Hakikatnya untuk beliau tahu, paham. Tapi bagaimana umatnya nanti? Beliau mencontohkan seperti itu. Ya, karena Nabi tahu umatnya tidak perlu dicontohkan menjadi orang kaya. Pasti mereka akan berusaha menjadi orang-orang yang berkecukupan. Tapi yang perlu dicontoh itu adalah bagaimana hidup sederhana. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan seperti itu bukan berarti kemudian melarang. Silakan, justru harus ada orang-orang yang memiliki harta, harus ada orang-orang yang kaya raya. Dengan harta dan kekayaannya dia punya dakwah, ya kan? Ini kalau ada harta yang berlimpah kaya raya, nggak perlu dulu lama masjid kita, betul kan? Tinggal butuh berapa miliar ya, Pak? 3 miliar. Butuh berapa miliar lagi Pak? Masjid kita, ya kan? Insya Allah nanti ada orang yang menerima untuk masjid 5 miliar. Amin. Ya kan? Orang kaya subhanallah. Ya, berarti butuh kan umat Islam menjadi orang kaya? Butuh. Itu bagian dari menjaga izzat. Ya, engkau mampu mencukupkan dirimu lebih baik, lebih terhormat dibandingkan engkau disantuni, dicukupkan oleh orang lain. Jadi memang harus seimbang di situ, ya. Yang nggak boleh ada tadi sore yang pertanyaan Pak Candi bahwa nggak boleh mati-matian mengejar dunia, tapi lupa akhirat. Ini insya Allah betul kita mengejar akhirat, insya Allah. Ya. Semuanya nanti kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi